Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di channel Prayogo Official. Untuk kali ini kita akan membahas amalan-amalan yang pahalanya setara dengan kita pergi haji dan umroh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang menonton video ini mendapat manfaat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pergi ke Baitullah, berhaji, bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban berhaji, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bersama bahwa haji adalah satu di antara 5 rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Lantas bagaimana bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan haji ke Baitullah? Baik itu mungkin karena terkendala kesehatan yang belum mampu, atau mungkin materi yang belum mampu. Maka di sini saya akan menyampaikan amalan-amalan yang apabila kita melakukan itu pahalanya sama seperti kita pergi haji dan umroh. Amalan yang pertama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla ra'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian beriktikaf dan berzikir sampai terbit matahari, kemudian mendirikan salat 2 rakaat, yakni salat Isyraq, maka pahalanya sama seperti pergi haji dan umroh. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurna. Jadi kawan-kawan, bagi kita yang mungkin belum ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi haji ke Mekah dan Madinah, ini adalah sebuah solusi untuk kita setiap harinya bisa mendirikan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan beriktikaf sampai terbit matahari, kemudian mendirikan salat 2 rakaat, yaitu salat Isyraq, maka pahala kita sama dengan kita pergi haji dan umrah. Kemudian amalan yang kedua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni astahil jihada wa la aqdiru alaihi. Qala fahal baqiya ahadun min walidayka? Faqala ummi. Qala fablullaha uzran fi birriha fa idza fa'alta dhalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik
berkata, datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Kemudian pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad, tetapi aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu masih memiliki orang tua? Kemudian pemuda itu menjawab, saya masih memiliki ibu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menerima uzurmu karena kamu berbakti kepadanya. Dan apabila kamu melakukan itu, sungguh kamu seperti orang yang pergi haji, umroh, dan berjihad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mampu pergi haji ke Baitullah, Makkah, dan Madinah, maka berbakti kepada orang tua adalah sebuah solusi. Hadis di atas menyatakan, apabila kita berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, maka pahala kita sama seperti kita berhaji, umroh, bahkan berjihad. Itu tadi teman-teman semua, dua amalan yang apabila kita melakukannya, pahalanya sama seperti kita pergi haji dan umroh. Yang pertama, yaitu kita mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan beriktikaf sampai terbit matahari, kemudian dilanjutkan lagi dengan kita sholat 2 rakaat. Maka pahala kita sama seperti pahala orang yang pergi haji dan umroh. Kemudian amalan yang kedua, yaitu kita berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, maka pahala kita sama seperti orang yang pergi haji, umroh, bahkan berjihad. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat bagi pelajar atau bagi sesama kita yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.